Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita di pertemuan kedua, kita melanjutkan untuk akuntansi biaya, di mana kita masih melanjutkan dari PDF yang saya kasih untuk pertemuan pertama dan yang kedua. Sekali lagi, saya adalah dosen kalian untuk pengampu akuntansi biaya, di mana nama saya adalah Iskandar Zulkarnain Matondang, dan saya akan banyak sharing pastinya kepada kalian apabila kalian mengikuti kelas yang offline ataupun kelas malam. Langsung saja, untuk di pertemuan kedua ini nanti akan ada tugas dan akan berkoordinasi dengan ketua kelas masing-masing atau penanggung jawab dari kelas masing-masing. Oke, di sini kita mulai di slide 29 kemarin terakhir, kita masuk ke 30. Penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas. Biaya dalam hubungan dengan perubahan volume aktivitas dapat digolongkan menjadi biaya variabel, biaya semi variabel, biaya semi fix, dan biaya tetap. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contoh, biaya variabel adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Misalnya, untuk membuat 1 unit meja dibutuhkan biaya bahan baku Rp25.000. Maka, bila membuat 10 unit meja dibutuhkan biaya bahan baku berarti Rp250.000. Bila membuat 200 unit, maka menjadi 5 juta. Dengan demikian, ciri biaya variabel adalah secara total jumlahnya berubah dan secara per unit tetap. Untuk biaya variabel bisa dilihat seperti ini, jumlah outputnya. Ketika 0, biaya bahan per unit berarti 0 juga. Total biaya bahan juga 0. Dan ketika 1 unit, biaya bahan per unitnya adalah 500 dan biaya bahannya adalah 500. Ketika 10, biaya bahan per unitnya adalah tetap 500, tapi total biaya bahannya menjadi 5.000. Begitu juga sampai 1.500 unit, biaya bahan per unitnya adalah 500 dan total biaya bahan adalah Rp750.000. Ini adalah grafik biaya variabel, di mana ini di bawah adalah X-nya adalah produksi dan Y-nya adalah total biaya bahan atau dalam bentuk ribuan. Nah, ini akan menjadi sangat lurus terus, ya kan, naik ke atas. Jadi berbanding lurus antara unit produksi sama total biaya bahan. Tetapi biaya variabel per unit itu akan tetap 500. Karena harga satuannya 500. Ya. Biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. Contoh biaya ini adalah gaji salesman yang dibayar secara tetap dan persentase tertentu dari jumlah hasil penjualan. Sedangkan biaya semi fix adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. Contoh, biaya penelitian, biaya pemeriksaan, dan pengawasan produksi. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume kegiatan tertentu. Contoh biaya tetap adalah gaji direksi atau gaji direktur produksi, biaya penyusutan, tadi saya sebut gaji direksi. Walaupun perusahaan tidak berproduksi, maka biaya ini akan tetap ditanggung oleh perusahaan. Nah, ini adalah biaya tetap.
di mana biaya sewa tetap dalam artian 60.000, mau unit produksinya 0 tetap biaya sewa per unitnya adalah totalnya 60.000, jadi sangat gede. Tapi ketika dia unit produksinya 100, pada biaya sewa 60.000, berarti biaya sewa per unitnya dianggap cuma 600. Ketika biaya sewanya biaya sewanya kan tetap 60.000. Ketika unit produksinya mencapai 10.000, biaya sewa per unitnya jadi cuma Rp6 saja. Bahkan ketika biaya sewanya tetap 60.000, unit produksinya adalah 3 juta, maka biaya sewa per unitnya adalah 0,02 rupiah. Di mana biaya kita bisa lihat di sini. Yang pertama yang A dulu. Ketika Y-nya adalah biaya sewa dan X-nya adalah unit produksi, karena di sini biaya tetapnya adalah biaya sewanya 60.000, maka dia akan tetap seperti ini. Nah, mau itu 1.000 unit produksi, mau 3.000, tetap dia di 60.000. Ketika unit produksi di pada sumbu X dan biaya sewa per unit pada sumbu Y, nah biaya tetap per unit nih makin turun nih. Semakin banyak produksi, maka biaya per unitnya akan semakin kecil. Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya. Biaya dapat dibagi menjadi dua. Satu, pengeluaran modal atau capital expenditure. Pengeluaran modal adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Biasanya periode akuntansi adalah 1 tahun kalender. Contoh, pengeluaran modal adalah pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Dibebankan sebagai biaya depresiasi, biaya amortisasi, atau biaya depresi. Dan yang kedua adalah pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Pengeluaran pendapatan adalah biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Pada saat terjadinya pengeluaran pendapatan ini dibebankan sebagai biaya dan dipertemukan dengan pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran biaya tersebut. Contoh, pengeluaran pendapatan antara lain adalah biaya iklan, biaya telepon, dan biaya tenaga kerja. Hubungan biaya dengan pengambilan keputusan. Mohon maaf, slide-nya kali ini sangat terang sekali. Biaya kesempatan, nilai manfaat yang dapat diukur, yang dapat dipilih dengan cara memilih serangkaian tindakan alternatif. Sedangkan biaya komite atau committed cost, biaya yang merupakan konsekuensi komitmen yang sebelumnya telah dibuat dan yang tidak dapat dihindarkan. Yang ketiga, biaya actual. Membebankan biaya didasarkan pada kuantitas aktual bagi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya relevan adalah biaya yang mempunyai nilai di masa yang akan datang dan nilainya berbeda di antara berbagai alternatif keputusan. Biaya relevan digunakan untuk pengambilan keputusan khusus seperti memproduksi sendiri atau membeli dari pihak luar, mengganti mesin atau tidak. Untuk biaya historis atau sunk cost adalah biaya yang telah terjadi di masa lampau dan tidak terpengaruh oleh pengambilan keputusan di masa sekarang atau masa yang akan datang. Yang keenam adalah biaya peluang atau opportunity cost. Biaya peluang adalah biaya yang muncul dari hilangnya keuntungan akibat pilihan atau penggunaan sumber daya untuk tujuan tertentu.
Yang ketujuh, biaya standar adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan biaya per unit yang realistik. Sistem biaya standar ini dapat mengeliminasi varian antara aktual dan anggaran. Manfaat data biaya. 1. Perencanaan. Penetapan di awal atas aktivitas yang akan dilaksanakan di kemudian hari. Kedua, pengawasan. Perbandingan dan evaluasi yang berkelanjutan antara pelaksanaan dan pengawasan untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai manajemen perusahaan. 3. Pengukuran penghasilan atau income measurement. Akumulasi dan alokasi data biaya diperlukan dalam menyiapkan laporan keuangan perusahaan dan penetapan penghasilan periodik. Data HP produksi, HP penjualan, dan total penjualan. HP yang dimaksud adalah harga pokok. Dan yang keempat, pengambilan keputusan bisnis. Melibatkan pilihan serangkaian alternatif keputusan bisnis yang memegang kunci strategis. Keputusan penetapan harga jual produk dan keputusan investasi. Metode pengumpulan biaya produksi. Dalam pembuatan produk terdapat dua kelompok biaya, yaitu biaya produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk. Sedangkan biaya non-produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan non-produksi, seperti kegiatan pemasaran dan kegiatan administrasi dan umum. Nah, di sini bisa terlihat metode pengumpulan biaya produksi. Pengumpulan biaya produksi sangat ditentukan oleh cara produksi. Secara garis besar, cara memproduksi dapat dibagi menjadi dua macam, produksi atas dasar pesanan dan produksi massa. Di sini kelihatan dari pengumpulan biaya produksi menjadi harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Itu akan kita bahas nanti di bab selanjutnya. Tapi untuk pemahaman sedikit, metode pengumpulan biaya produksi. Ada metode harga pokok pesanan atau job order cost method. Metode harga pokok pesanan adalah biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu, dan cost produksi persatuan yang dihasilkan untuk memenuhi pesanan tersebut dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dengan satuan produk dalam pesanan. Contoh, perusahaan percetakan, perusahaan mebel, dan perusahaan dok kapal. Kedua, metode harga pokok proses atau process cost method. Process cost method atau metode harga pokok proses adalah biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk periode tertentu dan kos produksi persatuan produk yang dihasilkan dalam periode tersebut. Dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk periode tersebut dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode bersangkutan. Perusahaan berproduksi untuk memenuhi persediaan di gudang. Contoh, perusahaan semen, pupuk, makanan ternak, bumbu masak, dan tekstil. Metode penentuan biaya produksi. Nah, di sini metode penentuan biaya produksi adalah cara memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam biaya produksi. Penentuan biaya produksi ada yang full costing dan variable costing. Untuk full costing merupakan metode penentuan biaya produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam biaya produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Di mana biaya produksinya itu terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variable, maka masuklah menjadi total biaya produksi.
Di full costing ini ada prime cost, ada biaya konversi. Untuk prime cost sendiri terdiri dari biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja. Untuk biaya konversi ada BOP tetap dan BOP variabel yang menghasilkan menjadi harga pokok produksi. Nah, untuk biaya komersial ada biaya administrasi dan umum dan biaya pemasaran. Nah, ketiga ini menjadi total harga pokok produksi. Variable costing merupakan metode penentuan biaya produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Di sini biaya produksi terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan langsung biaya overhead pabrik variabel. Jadi tidak ada biaya overhead pabrik yang seperti ini yang tetap. Jadi langsung variabel. Maka menjadi total biaya produksi. Terdiri dari apa? Biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah BOP variabel. Nah, di sini BOP tetap masuk ke sini. Nah, jadi karena dia BOP tetap tidak dimasukkan, dia ini yang tiga ini menjadi harga pokok produksi variabel. Nah, di sini ada biaya period. Ada BOP tetap, biaya administrasi dan umum tetap, dan biaya pemasaran tetap. Nah, untuk mendapatkan total harga pokok produksi ada tambahan lagi. Biaya administrasi dan umum variabel dan biaya pemasaran variabel. Maka dari ini semua lah menjadi total harga pokok produksi. Membandingkan laporan laba rugi perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Kegiatan perusahaan dagang berupa pembelian barang dagang dari perusahaan lain dan penjualan barang dagang kepada konsumen. Perusahaan dagang tidak melakukan pemrosesan terhadap barang dagangan yang dibeli. Menjalankan usaha perusahaan dagang mengeluarkan sumber ekonomi untuk memperoleh barang dagangannya dan mengeluarkan biaya administrasi dan umum serta biaya pemasaran. Membandingkan laporan laba rugi perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Pengorbanan disajikan dalam laporan rugi laba digolongkan 3 golongan. Pengorbanan untuk memperoleh barang dagangan dari perusahaan lain dikelompokkan kos penjualan. Pengorbanan untuk kegiatan pemasaran barang dagangan dikelompokkan biaya pemasaran. Dan yang terakhir, pengorbanan untuk kegiatan selain memperoleh barang dagangan dan pemasaran barang dagangan dikelompokkan biaya administrasi dan umum. Contoh bisa dilihat di PDF masing-masing seperti ini. Membandingkan laporan laba rugi perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur masih lanjut. Kegiatan perusahaan manufaktur terdiri dari pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Pengolahan bahan baku memerlukan pengorbanan sumber ekonomi, pengorbanan bahan baku, pengorbanan jasa tenaga kerja, pengorbanan jasa fasilitas. Untuk memasarkan produk jadi yang dihasilkan memerlukan pengorbanan sumber ekonomi. Membandingkan laporan laba rugi perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur lanjutan. Pembicaraan selanjutnya maksud saya yaitu pengorbanan sumber ekonomi disajikan dalam laporan keuangan dikelompokkan dalam 3 golongan. Pengorbanan untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi dikelompokkan biaya produksi dan dirinci menjadi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Pengorbanan untuk kegiatan pemasaran produk jadi dikelompokkan biaya pemasaran. Dan pengorbanan untuk selain produksi dan pemasaran dikelompokkan biaya administrasi dan umum. Contohnya bisa dilihat di PDF masing-masing. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan kedua kita sudah selesai. Ada tugas untuk kalian di mana tugasnya adalah mencari soal dan jawaban dari yang akan saya share nanti.
dan dikumpulkan 2 minggu mendatang. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.